berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer berarti lapisan. Jadi hidrologi berarti lapisan air yang menyelubungi bumi. Tahukah Anda bahwa bumi kita ini ditutupi oleh air sebanyak 70%? 97% total air di bumi merupakan air asin dan 3% merupakan air tawar yang dapat dikonsumsi. Tahukah Anda kenapa air di bumi itu tidak pernah habis? Itu karena air mengalami siklus air. Siklus adalah serangkaian tahapan yang dilalui air atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Baik, kita akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi mempunyai unsur-unsur, diantaranya adalah evaporasi, transpirasi, respirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, perkolasi, dan runoff. Baik, kita bahas satu persatu unsur dari hidrologi. Evaporasi merupakan penguapan dari badan air secara langsung. Respirasi merupakan penguapan air dari tubuh hewan dan manusia. Dan evapotranspirasi merupakan perpaduan evaporasi dan transpirasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Presipitasi merupakan segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Infiltrasi merupakan air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Runoff atau limpasan air tanah merupakan air yang mengalir di atas permukaan tanah akibat penuhnya air tanah. Perkolasi merupakan air yang meresap terus sampai ke kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah atau groundwater. Siklus hidrologi ada 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek berawal dari penguapan air di laut, kemudian mengalami kondensasi dan membentuk awan, dan awan itu menurunkan hujan di laut. Baik, kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya siklus sedang. Siklus sedang terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Angin membawa uap air tersebut ke arah daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi sehingga terjadilah hujan di darat. Air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah dan kembali ke laut. Kita lanjut pembahasan tentang siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Karena pengaruh suhu, uap air berubah menjadi kristal-kristal es atau salju, kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut